Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita beribadah. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 9. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasku. Allahku patutlah kuagungkan sepanjang Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudaraku, dalam Alkitab khususnya Perjanjian Lama, berbagai sebutan yang dikenakan kepada pribadi Tuhan Allah. Dan saya yakin kita pernah mendengarnya. Misalnya saja Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, dan lain sebagainya. Hari ini salah satu sebutan itu muncul, yakni Jehovah Jireh. Dalam bahasa aslinya Ibrani sesungguhnya dituliskan Elohim Jireh, yang artinya Allah yang maha tinggi, yang menyediakan atau yang mencukupkan. Namun tidak sedikit dan tidak jarang warga atau para pelayan gereja menginterpretasikan ayat ini seolah-olah Allah akan selalu menyediakan dan mencukupkan semua kebutuhan hidupnya di saat dan kondisi yang bagaimanapun. Sehingga apabila hanya berdoa dan berseru memanggil Jehovah Jireh, maka apa yang dikeluhkan, yang disusahkan, dan yang dimintakannya pasti teratasi dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Padahal apabila kita simak nas firman Tuhan ini, sesungguhnya tidaklah demikian. Firman ini berangkat dari kisah Abraham yang mendapat ujian iman dari Tuhan Allah tentang kesetiaan dan komitmennya sebagai hamba Allah. Apakah Abraham tetap tunduk dan taat kepada Allah walau ujian itu nampaknya sangat mustahil dan tantangan itu terasa sangat berat sekali? Terbukti keteguhan iman Abraham yang bukan saja terdengar lewat kata-kata verbal atau lisan, tetapi konkret dalam perbuatan dan sikap hidupnya. Hal itu terlihat melalui kepatuhannya 100% untuk menjalankan perintah Allah, di mana dari ketulusan hatinya hendak menjadikan Ishak anaknya sebagai korban persembahan kepada Allah. Padahal Ishak adalah anak perjanjian yang telah lama ditunggu-tunggunya. Melihat kesetiaan dan kepatuhan Abraham, Allah pun menyediakan dan memberikan seekor domba sebagai ganti Ishak untuk dipersembahkan kepadanya. Sehingga bolehlah kita simpulkan bahwa hanya oleh karena iman yang tulus dan ikhlas dari Abraham serta ketaatannya yang murni melakukan firman Allah, maka Allah pun menyediakan dan mencukupkan apa yang diperlukannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan yang ia sembah. Itulah Jehovah Jireh. Saudaraku,
nas firman ini hendak mendidik kita bahwa berharap dan beriman kepada Jehovah Jireh bukanlah seperti orang berdoa hanya dengan melipat tangan dan mengucapkan serangkaian kata-kata permohonan lalu pasif menunggu pertolongan dari Tuhan Allah begitu saja, melainkan adalah memiliki iman yang aktif serta iman seperti Abraham yang sungguh-sungguh percaya akan janji Tuhan dan ia bergerak melakukan kehendak Tuhan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah lalai akan rancangannya. Tuhan tidak pernah berkurang akan kasih-Nya. Tuhan sangat tahu akan hidup kita dan Ia sediakan serta Ia karuniakan selalu yang terbaik dalam hidup kita. Selamat beraktivitas saudaraku. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih kami haturkan ke hadapan-Mu yang kudus. Oleh berkat-berkat-Mu kami boleh ada seperti sekarang ini. Dan teristimewa oleh firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami, menyemangati kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Di dalam bakti kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan kepadamu ya Allah melalui gerejamu. Berkatilah juga kami di tengah-tengah persekutuan kami, baik ya Tuhan di gerejamu, agar senantiasa kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan ya Tuhan Allah, memiliki iman seperti hamba-Mu Abraham yang taat dan setia dan tidak khawatir akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih berjuang meraih cita-cita masa depannya. Untuk mereka yang sakit khususnya, kiranya Tuhanlah menolong, memberkati seluruh pengobatannya. Sempurnakan permohonan kami ya Allah dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.